Halo semuanya, selamat datang di pembahasan soal simulasi OSNK Kimia tingkat kabupaten tahun 2022. Langsung saja kita menuju soal nomor 2. Berikut ini manakah anion asamnya atau basa konjugasinya yang memberikan sifat basa paling kuat. Oke, mari kita lihat dulu kata kunci yang ada di soal. Di sini ada basa konjugasi. Kita diminta menentukan sifat basa yang paling kuat. Oke, sebelum kita membahas soal ini, kita sedikit review dulu materi asam basa. Kita mulai pembahasannya dengan istilah apa itu basa konjugasi gitu ya. Oke, ketika ada senyawa asam yang terionisasi, maka dia akan melepaskan atau menghasilkan ion H+, kemudian menghasilkan ion yang lain, di mana ion yang lain itulah yang disebut dengan basa konjugasi. Contohnya misal kalau ada asam HX, ya terionisasi gitu ya, dia akan menghasilkan H+, sama menghasilkan sisanya yaitu ion X-. Nah, yang disebut dengan basa konjugasi adalah si X ini. X- ini adalah basa konjugasi. Kalau asamnya HX. Kalau asamnya misalnya H2X. Nah, misalnya ya H2X, dia akan melepas H+ dan juga HX-. Nah, kalau kayak gini kasusnya, maka yang disebut sebagai basa konjugasi itu adalah si HX- ini gitu ya. Contoh, HNO3 terionisasi menjadi H+ plus NO3-. Dalam hal ini NO3- inilah yang berperan sebagai basa konjugasi. Ya. Contoh lain, H2CO3 misalnya. Dia ngelepas H+, maka dia akan tersisa jadi HCO3-. Nah, kalau yang ini basa konjugasinya adalah HCO3- ya, HCO3-. Jadi tergantung ya senyawa asamnya apa. Nah, saya kira cukup untuk yang bagian basa konjugasi. Kita lanjutkan ke pembahasan kekuatan basa dari basa konjugasi. Nah, teman-teman yang perlu diketahui di sini ya, ketika kita membicarakan kekuatan asam basa atau asam konjugasi atau basa konjugasi, yang perlu teman-teman tahu adalah bahwasanya semakin kuat asam, senyawa asamnya ya, semakin kuat asam, maka semakin lemah basa konjugasinya. Begitupun sebaliknya ya, semakin lemah asamnya, maka semakin kuat basa konjugasinya. Jadi berkebalikan. Ini juga berlaku untuk senyawa basa. Semakin kuat basa, maka semakin lemah juga asam konjugasinya. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal begitu ya. Nah, kalau di soal ini kan diminta basa konjugasi yang sifat basanya paling kuat. Berarti kita harus mencari asam yang paling lemah. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, menentukan asam itu kuat, asam itu lemah itu seperti apa gitu kan ya. Mungkin cara yang paling mudah adalah dengan mengetahuinya ya, atau menghafalnya. Mungkin di sini saya akan tuliskan beberapa asam yang tergolong asam kuat atau asam yang tergolong asam lemah. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya, asam kuat tuh ini diantara contohnya, ini contoh asam-asam lemah, yang warna kuning asam lemah, yang warna merah adalah asam kuat. Nah, sekarang kalau misalnya kita identifikasi di opsi pilihan jawaban A sampai D ya, karena yang E kan nggak ada nih. Opsi jawaban A sampai D, HSO4- ini kan sebenarnya berasal dari asam H2SO4. Cl- berasal dari HCl. C2H3O2- atau ini ya C2H3O2H atau biasa kita tulis CH3COOH gini ya. Sementara NO3- dia berasal dari HNO3. Nah, kalau kita sudah tahu mana aja asam kuat, mana aja asam lemah, nah kita bisa mengidentifikasi bahwa H2SO4 itu adalah
asam kuat. Kita tandai kuat. HCl. Oh, HCl ini kuat juga. Kuat. CH3COOH. Oh, ini lemah. HNO3. Oh, ini kuat. Nah, udah tahu nih. Oh, yang A berasal dari asam kuat, yang B berasal dari asam kuat, yang C berasal dari asam lemah, yang D berasal dari asam kuat. Sebenarnya sudah ketahuan sih mana yang paling beda ya. Cuman kita kembali lagi ke konsep yang tadi. Semakin kuat asam, maka semakin lemah basa konjugasinya. Sebaliknya, semakin lemah asam, maka semakin kuat basa konjugasinya. Di soal yang diminta adalah basa konjugasi yang paling kuat, maka kita cari asamnya yang paling lemah. Siapa itu? Ya, tidak ada yang lain dari pilihan jawaban ini. Karena yang tergolong asam lemah hanya yang pilihan jawaban CH3COOH, yaitu yang C. Oke, kayaknya seperti itu aja ya. Kalau teman-teman misalnya punya cara yang lain, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita bisa saling berdiskusi di sana. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.